Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran terkait dengan teknologi perkantoran kelas 10. Adapun yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu mengenai kompetensi dasar yang pertama, yaitu memahami teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan virtual office atau yang bisa disebut dengan kantor maya. Oke, langsung saja perkembangan teknologi perkantoran. Perkembangan teknologi perkantoran dari masa ke masa mengalami perkembangan yang begitu pesat. Pada zaman dahulu kala, pada sebelum ada mesin-mesin, semua dikerjakan dengan tenaga manusia. Akan tetapi dengan kemajuan zaman dan teknologi, sekarang sudah mulai digantikan oleh tenaga mesin. Perkembangan teknologi perkantoran ditandai dengan namanya revolusi industri. Apa itu revolusi industri? Revolusi industri adalah perubahan besar terhadap cara manusia dalam mengolah sumber daya dan memproduksi barang. Revolusi industri merupakan fenomena yang terjadi antara tahun 1750. Saat itu terjadi perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Perubahan tersebut ikut berdampak pada kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Perkembangan teknologi perkantoran ditandai dengan revolusi yang pertama atau revolusi 1.0 terjadi pada abad ke-18, ditandai dengan penemuan mesin uap yang digunakan untuk proses produksi barang. Saat itu di Inggris, mesin uap digunakan sebagai alat tenun mekanis pertama yang dapat meningkatkan produktivitas industri tekstil. Peralatan kerja yang awalnya bergantung pada tenaga manusia dan hewan akhirnya digantikan dengan mesin tersebut. Selain itu, mesin uap digunakan pada bidang transportasi. Transportasi internasional pada masa itu adalah transportasi laut yang masih menggunakan tenaga angin. Namun angin tidak dapat sepenuhnya diandalkan karena bisa jadi angin bertiup dari arah yang berlawanan atau bahkan tidak ada angin sama sekali. Penggunaan tenaga angin pada alat transportasi pun mulai berkurang semenjak James Watt menemukan mesin uap yang jauh lebih efisien dan murah dibandingkan mesin uap sebelumnya pada tahun 1776. Dengan mesin uap tersebut, kapal dapat berlayar selama 24 jam penuh jika mesin uap tetap didukung dengan kayu dan batu bara yang cukup. Revolusi industri memungkinkan bangsa Eropa mengirim kapal perang ke seluruh penjuru dunia dalam waktu yang jauh lebih singkat. Negara-negara imperialis di Eropa mulai menjajah kerajaan-kerajaan di Asia dan Afrika. Selain penjajahan, terdapat dampak lain dari revolusi industri, yaitu pencemaran lingkungan akibat asap mesin uap dan limbah-limbah pabrik lainnya. Revolusi yang kedua adalah revolusi industri 2.0. Revolusi ini terjadi pada abad ke-20. Revolusi industri ini ditandai dengan penemuan tenaga listrik. Tenaga otot yang saat ini sudah tergantikan oleh mesin uap, perlahan mulai tergantikan oleh tenaga listrik. Walaupun begitu, masih ada kendala yang menghambat proses produksi di pabrik, yaitu masalah transportasi. Di akhir 1800-an, mobil mulai diproduksi secara massal. Produksi massal ini tidak lantas membuat proses produksi memakan waktu yang cepat, karena setiap mobil harus dirakit dari awal hingga akhir di titik yang sama oleh seorang perakit mobil. Artinya, untuk merakit banyak mobil, proses perakitan harus dilakukan oleh banyak orang yang merakit mobil dalam waktu yang bersamaan.
Revolusi terjadi dengan terciptanya lini produksi atau assembly line yang menggunakan ban berjalan pada tahun 1913. Hal ini mengakibatkan proses produksi berubah total karena untuk menyelesaikan satu mobil tidak diperlukan satu orang untuk merakit dari awal hingga akhir. Para perakit mobil dilatih untuk menjadi spesialis yang mengurus satu bagian saja. Selain itu, para perakit mobil telah melakukan pekerjaannya dengan bantuan alat-alat menggunakan tenaga listrik yang jauh lebih mudah dan murah daripada tenaga uap. Revolusi industri kedua ini juga berdampak pada kondisi militer. Pada Perang Dunia II, ribuan tank, pesawat, dan senjata diciptakan dari pabrik-pabrik yang menggunakan lini produksi dan ban berjalan. Hal ini terjadi karena adanya produksi massal, perubahan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri boleh dibilang menjadi komplit. Selanjutnya adalah revolusi industri 3.0. Setelah revolusi industri kedua, manusia sangat berperan sangat penting dalam proses produksi berbagai macam jenis barang. Tetapi setelah revolusi industri yang ketiga, manusia tidak lagi memegang peranan penting. Setelah revolusi ini, abad industri pelan-pelan berakhir dan abad informasi dimulai. Jika revolusi pertama dipicu oleh mesin uap, revolusi kedua dipicu oleh ban berjalan dan listrik, revolusi ketiga ini dipicu oleh mesin yang dapat bergerak dan berpikir secara sistematis, yaitu komputer dan robot. Salah satu komputer pertama yang dikembangkan di era Perang Dunia II sebagai mesin untuk memecahkan kode buatan Nazi Jerman adalah komputer bernama Colossus. Komputer yang dapat diprogram tersebut merupakan mesin raksasa sebesar ruang tidur yang tidak memiliki RAM dan tidak bisa menerima perintah dari manusia melalui keyboard. Komputer purba tersebut hanya menerima perintah melalui pita kertas yang membutuhkan daya listrik yang sangat besar, yaitu 8.500 watt. Namun kemajuan teknologi komputer berkembang luar biasa pesat setelah Perang Dunia Kedua. Penemuan semikonduktor, transistor, dan kemudian integrated chip atau IC membuat ukuran komputer semakin kecil, listrik yang dibutuhkan semakin sedikit, serta kemampuan hitungnya semakin canggih. Mengecilkan ukuran membuat komputer bisa dipasang di mesin-mesin yang mengoperasikan lini produksi. Komputer pun mulai menggantikan banyak manusia sebagai operator dan pengendali lini produksi. Kita masuk yang selanjutnya di revolusi industri 4.0 atau 4.0. Nah, inilah revolusi industri yang saat ini sedang ramai diperbincangkan. Bahkan diangkat menjadi salah satu topik dalam debat Capres 2019 kemarin. Industri 4.0 atau 4.0 adalah tren di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Istilah industri 4.0 atau 4.0 ini berasal dari sebuah proyek dalam strategi teknologi canggih pemerintah Jerman yang mengutamakan komputerisasi pabrik. Pada industri 4.0 ini, teknologi manufaktur sudah masuk pada tren otomatisasi dan pertukaran data. Hal tersebut mencakup sistem cyber fisik, Internet of Things atau IoT, cloud computing, dan cognitive computing. Tren ini telah mengubah banyak bidang kehidupan manusia, termasuk ekonomi, dunia kerja, bahkan gaya hidup. Singkatnya, revolusi 4.0 ini menanamkan teknologi cerdas yang dapat terhubung dengan berbagai bidang kehidupan manusia. Banyak hal yang tak terpikirkan sebelumnya tiba-tiba muncul dan menjadi inovasi baru, serta membuka lahan bisnis yang sangat besar. Contoh terdekatnya, muncul transportasi yang dengan sistem ride sharing seperti Gojek dan Grab. Revolusi industri 4.0 ini memang menghadirkan usaha baru, lapangan kerja baru, dan profesi baru yang tak terpikirkan semuanya. Tidak dapat dipungkiri sebagai bagian dari aspek kehidupan manusia akan terus berubah seiring dengan revolusi dan perkembangan teknologi yang terjadi. Memang perubahan seringkali diiringi banyak dampak negatif, menimbulkan masalah baru
Namun perubahan juga selalu bisa membawa masyarakat ke arah yang lebih baik. Simpulannya, revolusi 4.0 atau 4.0 ini bukanlah suatu kejadian yang menakutkan, justru membuka peluang yang semakin luas bagi anak bangsa untuk berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Itulah terkait dengan perkembangan teknologi perkantoran. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan pengertian teknologi perkantoran. Teknologi perkantoran dibagi menjadi dua suku kata, yaitu teknologi dan kantor. Secara etimologis, teknologi berasal dari bahasa Perancis atau la technique, yang artinya semua proses yang dilakukan dalam upaya untuk mewujudkan sesuatu secara rasional atau secara pola pikir yang dapat dinalar. Sedangkan dalam bahasa Yunani, teknologi berasal dari kata teknos dan logos yang berarti ilmu dalam keterampilan. Kemudian dalam bahasa Inggris disebut juga dengan teknologi. Pengertian teknologi dapat dipandang dari berbagai sudut pandang. Sebagai entitas, teknologi merupakan benda maupun bukan benda yang diciptakan secara terpadu melalui perbuatan dan pemikiran untuk mencapai suatu nilai. Dari sudut pandang sains terapan, teknologi merupakan alat atau mesin yang dapat digunakan untuk menggunakan sumber daya guna mencapai tujuan tertentu. Sedangkan dari segi kumpulan teknik, teknologi adalah pengetahuan manusia tentang bagaimana menggabungkan sumber daya untuk memproduksi yang diinginkan untuk memecahkan masalah, memenuhi kebutuhan, atau memuaskan keinginan. Sementara pengertian kantor sering dikaitkan dengan kegiatan tata usaha. Secara etimologis, kantor berasal dari bahasa Belanda, yaitu kantor, double O, yang artinya ruang atau tempat kerja, atau tempat kedudukan pimpinan, jawatan instansi, dan sebagainya. Dalam bahasa Inggris, kantor disebut dengan office, yang artinya tempat memberikan pelayanan atau servis, atau bisa disebut dengan ruang tempat kerja. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI, kantor adalah balai dalam artian gedung, rumah, atau ruang, tempat pengurus pekerjaan atau perusahaan, atau tempat bekerja. Jadi menurut Sayuti tahun 2013 bahwa teknologi perkantoran ini lebih banyak diarahkan kepada beberapa peralatan atau mesin-mesin yang digunakan dalam kegiatan perkantoran. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari pengertian teknologi perkantoran adalah bagaimana proses mencatat, menghimpun, mengolah, memperbanyak, mengirim, dan menyimpan bahan-bahan keterangan secara efisien dengan menggunakan mesin-mesin kantor. Selanjutnya, setelah kita mempelajari terkait dengan teknologi perkantoran, kita akan mempelajari terkait dengan otomatisasi kantor. Otomatisasi kantor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penggantian tenaga manusia dengan tenaga mesin yang secara otomatis melakukan dan mengatur pekerjaan sehingga tidak memerlukan lagi pengawasan manusia. Kemudian, menurut Priyansa dan Garnida tahun 2013 halaman 247, otomatis dalam bahasa Inggris disebut dengan automation, memiliki padanaan kata
mekanisation atau mekanisasi dan komputerisation atau komputerisasi. Otomatisasi memiliki dua makna, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah peralatan otomatis dan yang kedua adalah kendali otomatis. Peralatan otomatis di sini penggunaan peralatan otomatis untuk menghemat pikiran dan tenaga. Kendala otomatis maksudnya adalah kendala otomatis dalam pembuatan suatu produk dengan tahapan yang sistematis. Lalu apa itu arti mekanisasi? Mekanisasi memiliki kata kerja mesin yang artinya yang memiliki kata kerja mechanics yang artinya menerapkan sistem mekanis, dan komputerisasi yang dengan kata kerja computerize yang mengandung makna sebagai berikut. Yang pertama adalah penggunaan komputer, pasti menggunakan komputer. Kemudian yang kedua adalah pemanfaatan komputer, yaitu menyimpan, melaksanakan, atau menghasilkan dengan komputer. Maka dari pengertian tersebut, otomatisasi kantor menurut O'Brien tahun 1996 adalah sistem informasi berbasis telekomunikasi yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, mendistribusikan pesan, dokumen, dan komunikasi elektronik lainnya antar individu, kelompok kerja, dan organisasi. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil mengenai otomatisasi kantor adalah sistem informasi berbasis telekomunikasi yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan pesan, dokumen, dan komunikasi elektronik lainnya antar individu, kelompok kerja, dan organisasi. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan pengguna otomatisasi kantor. Untuk pengguna yang pertama yaitu adalah manajer. Manajer adalah orang yang bertanggung jawab mengelola sumber daya perusahaan, terutama sumber daya manusia. Kemudian yang kedua adalah profesional. Profesional adalah orang yang menyumbangkan keahlian khusus yang membedakan mereka dengan sekretaris dan sekretaris administrasi. Yang ketiga adalah sekretaris. Ialah orang yang ditugaskan oleh profesional untuk melaksanakan berbagai tugas seperti menangani korespondensi atau surat menyurat, menjawab telepon, dan mengatur jadwal pertemuan. Pengguna otomatisasi perkantoran yang terakhir adalah pegawai administrasi. Pegawai administrasi adalah pegawai yang melakukan tugas-tugas sekretaris seperti mengoperasikan mesin fotokopi, menyusun dokumen, membuat surat, mengirim surat, menerima telepon, dan menerima tamu. Adapun tujuan otomatisasi kantor ada 4. Yang pertama adalah pendapatan yang lebih tinggi versus penekanan biaya. Komputer tidak menggantikan pekerja saat ini, tetapi komputer menunda penambahan pegawai yang diperlukan untuk menangani beban kerja yang bertambah, sehingga dapat menekan biaya dan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua adalah pemecahan masalah kelompok. Cara otomatisasi kantor berkontribusi pada komunikasi. Keadaan dari manajer membuat sangat cocok diterapkan untuk memecahkan masalah kelompok. Yang ketiga adalah pelengkap bukan pengganti. Sebagai suatu cara komunikasi bisnis, otomatisasi perkantoran bukan tanpa keterbatasan. OA tidak akan menggantikan semua komunikasi interpersonal tradisional, tapi dia sebagai pelengkap, tidak bisa sepenuhnya untuk mengganti manusianya. Kemudian yang terakhir, tujuan otomatisasi perkantoran adalah percakapan tatap muka, percakapan telepon,
pesan tertulis pada memo, dan sejenisnya tidak dapat tergantikan. Itulah tujuan otomatisasi perkantoran. Selanjutnya kita akan membahas terkait jenis-jenis otomatisasi perkantoran. Kurang lebih ada 10 jenis-jenis otomatisasi perkantoran. Untuk yang pertama adalah aplikasi word processing, atau yang lebih kita pahami adalah Microsoft Word. Aplikasi pengolah kata ini adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk mengolah kata. Dengan aplikasi ini kamu dapat membuat berbagai dokumen seperti laporan, proposal, artikel, surat, formulir, undangan, dan lain sebagainya. Kemudian electronic mail, atau yang biasa kita sebut email, merupakan salah satu aplikasi otomatisasi perkantoran yang dapat digunakan untuk mengirim dokumen atau data elektronik melalui komputer dengan fasilitas internet. Saya yakin di antara kalian semua yang sudah menggunakan HP, sudah punya Facebook dan lain sebagainya, pasti sudah mempunyai email masing-masing. Yang ketiga adalah voicemail. Merupakan aplikasi otomatisasi perkantoran yang dapat digunakan untuk mengirim pesan suara. Salah satu software yang dapat digunakan untuk menjalankan voicemail yaitu Google Voice. Kalau sekarang di WA itu gampangannya adalah voice note. Kemudian yang keempat adalah calendaring atau electronic calendaring. Apakah kalian tahu electronic calendaring? Electronic calendaring merupakan aplikasi otomatisasi perkantoran yang menggunakan jaringan komputer untuk menyimpan dan memanggil acara yang telah ditetapkan oleh manajer. Electronic calendaring bersifat khusus di antara aplikasi otomatisasi kantor yang lain karena hanya menyusun terjadinya komunikasi, bukan mengkomunikasikan informasi. Kemudian yang selanjutnya audio conference merupakan salah satu aplikasi otomatisasi perkantoran yang tidak membutuhkan komputer. Aplikasi ini hanya menggunakan fasilitas komunikasi dua arah. Contohnya seperti telepon genggam. Hal ini memudahkan komunikasi yang dibutuhkan pada suatu perusahaan. Misalnya saja nih, seorang direktur yang sedang berada di luar kota dan harus berdiskusi dengan manajer-manajernya untuk mencari solusi suatu masalah, maka dapat menggantikan dengan aplikasi audio conference. Ia hanya memerlukan penggunaan fasilitas komunikasi audio dua arah. Kemudian yang selanjutnya adalah video conference, yaitu melengkapi sinyal audio dan sinyal video. Peralatan televisi digunakan untuk mengirimkan dan menerima sinyal audio dan video. Orang berada dalam suatu lokasi dapat melihat dan mendengarkan suara yang berada di lokasi lain selagi konferensi sedang dilakukan. Kalau bahasa mudahnya ini adalah kalian sering menggunakan WA video call, tetapi ini menggunakan aplikasi. Pada saat pandemi virus corona seperti ini, mungkin kalian tidak asing bahwa sekarang sedang Zoom meeting atau Webex, itulah aplikasi video conference yang sering digunakan. Kemudian yang selanjutnya adalah computer conference, yaitu penggunaan jaringan komputer sehingga memberikan kemampuan seseorang untuk melakukan pertukaran informasi selama proses terjadinya konferensi. Aplikasi ini hampir sama dengan electronic mail karena kedua aplikasi ini menggunakan hardware dan software yang sama. Istilah teleconferencing digunakan untuk menjelaskan ketiga bentuk alat elektronik untuk konferensi. Hal ini digunakan untuk seluruh proses pemecahan masalah yang dipakai untuk menukar informasi di antara pemecah masalah yang berada pada tempat atau kota yang berlainan. Yang selanjutnya adalah fax email transmission, atau yang lebih mudah disebut
yang kita lebih mengenal adalah mesin fax, yaitu penggunaan peralatan khusus yang dapat membaca tampilan dokumen pada ujung channel komunikasi dan membuat salinan atau kopi di ujung yang lain. Mesin fax sangat mudah diimplementasikan. Jalur telepon suara dapat berfungsi sebagai channelnya dan pengoperasiannya lebih mudah daripada pengoperasian mesin fotokopi. Yang selanjutnya adalah video teks, yaitu penggunaan komputer untuk tujuan memberikan tampilan materi tekstual pada layar. Materi tekstual pada layar tersebut dapat berbentuk naratif ataupun tabulasi, dan ia disimpan dalam penyimpanan sekunder atau pihak kedua pada komputer. Kemudian yang terakhir adalah desktop publishing atau yang disebut dengan DTP, yaitu pembuatan output tercetak yang berkualitas. Sistem yang digunakan adalah mikrokomputer dengan layar yang bersolusi tinggi, printer laser, dan software desktop publishing. Contohnya apa? Yaitu Microsoft Publisher. Nanti pun di kompetensi dasar selanjutnya kita akan membahas terkait dengan Microsoft Publisher. Apa itu Microsoft Publisher? Adalah suatu program aplikasi untuk sistem operasi Windows yang digunakan untuk desktop publishing. Kalau masih bingung, nanti kita akan belajar di materi selanjutnya. Setelah mengenal sedikit terkait dengan jenis-jenis aplikasi otomatisasi kantor, maka yang selanjutnya kita akan belajar terkait dengan kantor maya, atau yang lebih kerennya sekarang adalah virtual office. Kantor maya atau yang disebut dengan virtual office dengan bahasa mudahnya adalah ruang kerja yang berada di dunia internet. Mungkin sekarang di masa pandemi seperti ini, kemarin pemberlakuan WFH, work from home, rata-rata orang bekerja dari rumah. Ini sama dengan disebut dengan hampir sama dengan penyebutan dari kantor maya. Tujuan kantor maya yaitu untuk efisiensi waktu, biaya, metode. Dengan efisiensi kerja maka mampu menekan biaya, utamanya pengurangan penggunaan lingkungan kantor secara fisik, tentunya lebih hemat jika dibandingkan dengan menyewa ruang kantor secara fisik. Di samping itu, kantor maya mendorong peningkatan produktivitas kerja karyawan, karena karyawan tetap dapat bekerja melalui kantor virtual tanpa harus datang secara fisik ke kantor. Setelah mengetahui kantor maya, apa itu karakteristik kantor maya? Karakteristik kantor maya atau virtual office dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah melintas batas. Maksudnya organisasi harus fleksibel, karena dalam kantor maya pasti terjadi kolaborasi antar organisasi. Kemudian yang kedua adalah berbagai sumber daya. Misalnya sebuah portal jual beli online yang hanya menjadi sarana penjualan dari produk yang diproduksinya dan dijual pihak lain. Kemudian yang ketiga adalah wilayah yang tersebar. Suatu kantor maya tidak terkonsentrasi pada satu titik tertentu, namun menyebar hingga seluruh dunia. Kemudian karakteristik kantor maya yang terakhir adalah anggota yang tidak tetap. Dalam kantor maya atau virtual office ini, orang lebih bebas untuk melakukan dan tidak melakukan atau berhenti melakukan, namun akan selalu muncul tujuan-tujuan baru yang membuat kantor maya tetap eksis. Apa itu kantor maya? Kalau yang kalian alami sekarang adalah seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Grab, kemudian Gojek, dan lain sebagainya. Itulah contoh-contoh dari kantor maya atau virtual office. Selanjutnya kita akan membahas bentuk kantor maya. Bentuk kantor maya ini ada 2, yaitu yang pertama adalah hoteling.
yakni kantor maya yang perusahaannya menyediakan fasilitas sentral yang dapat dipakai secara bersama-sama oleh pegawai karena kebutuhan akan ruang kantor dan sarana penunjang kantor lainnya yang terus meningkat. Bentuk kantor maya yang kedua adalah telecommuting, yakni sekelompok pegawai kantor yang melakukan semua pekerjaan mereka di rumah. Karyawan dapat menikmati fleksibilitas lokasi dan kerja. Fleksibilitas itu mudah ya, fleksibel, tidak mengikat gitu. Setelah belajar terkait dengan bentuk kantor maya, apa sih yang selanjutnya menjadi pertanyaan terkait manfaat kantor maya? Manfaat kantor maya kurang lebih ada 5 yang bisa saya sampaikan. Untuk yang pertama adalah lebih fleksibel, yang artinya pekerjaan itu tidak harus semua dikerjakan di kantor, tapi bisa dikerjakan di mana saja. Bisa di rumah, di jalan, maupun di mana-mana. Kemudian yang selanjutnya adalah hemat biaya. Dengan kantor maya, seseorang tidak perlu berjalan dari rumah atau tidak perlu datang dari rumah ke kantor yang menghabiskan bensin, membeli bensin, macet, dan lain sebagainya. Maka dengan kantor maya ini dapat menghemat biaya transportasi minimal yang mudah dipahami. Kemudian yang ketiga adalah banyak pilihan pekerjaan. Karena kita bisa bekerja di mana saja, kita bisa memiliki banyak pilihan pekerjaan. Setelah pekerjaan ini selesai, kita bisa mengerjakan yang lain. Sehingga dari banyak pilihan pekerjaan itu bisa menghasilkan penghasilan yang tidak terbatas, yang banyak, bisa apa saja. Misalnya setelah pekerjaan selesai, kita bisa bekerja menjadi Gojek atau Grab, atau kita berjualan di Tokopedia atau di Lazada atau di Bukalapak, maka akan mendapatkan income atau penghasilan yang masuk ke dalam dompet kita. Kemudian yang terakhir adalah banyak mempunyai waktu luang dengan keluarga. Karena kita tidak terus-menerus bekerja di kantor, kita bisa kerja di rumah, maka waktu kita buat keluarga bisa lebih banyak. Itulah manfaat dari kantor maya. Kemudian selain ada manfaatnya, pastinya kantor maya juga mempunyai kekurangan. Apa itu kekurangannya? Untuk yang pertama, rasa tidak memiliki. Karena di sini kita bekerjanya di rumah, rasa memiliki terhadap perusahaan itu mungkin sedikit-sedikit luntur. Karena kita jarang bertemu dengan perusahaan, tidak terawasi oleh pimpinan, maka rasa memiliki terhadap perusahaan itu akan luntur. Kemudian yang kedua adalah takut kehilangan pekerjaan. Karena tidak ada pengawasan tadi dari orang atasan secara langsung, secara fisik, maka kita tidak tahu yang menjadi penilaian seorang pimpinan itu yang mana, maka dapat menjadi ancaman bagi kita, yaitu kehilangan pekerjaan yang tadi. Kemudian kekurangannya selanjutnya semangat kerja rendah, karena itu karena kita bekerja di rumah, tidak ada orang lain atau rekan kerja kita biasanya, maka kita bekerja pun tidak ada greget-gregetnya, tidak ada semangat-semangatnya. Kita santai-santai saja, hanya mengerjakan tugas pokok-pokok kita. Padahal kalau di kantor mungkin karena melihat teman kita bekerja dengan giat, kita pun termotivasi untuk bekerja dengan semangat. Dan tidak ada motivasi dari pimpinan, ayo kerja semangat, tidak. Jadi dapat menimbulkan semangat yang rendah. Kemudian yang terakhir adalah ketegangan keluarga. Meskipun tadi pada manfaatnya lebih banyak waktu dengan keluarga, tetapi ada ternyata kekurangannya, yaitu ketegangan keluarga. Ketegangan yang dimaksud di sini adalah bisa saja anak lagi sedang mengerjakan pekerjaan, anak-anak tiba-tiba datang, kemudian minta ini itu, nangis, kemudian lagi bertengkar dengan keluarga yang lain, pokoknya segala macam keadaan di rumah dapat mengganggu pekerjaan. Itulah yang dimaksud dengan ketegangan keluarga. Mungkin itu materi
pertemuan pada kompetensi dasar yang pertama, mata pelajaran teknologi perkantoran pada semester ini. Semoga bermanfaat. Itu yang bisa saya sampaikan. Tetap belajar dengan semangat, stay at home, tetap sehat. Sampai berjumpa dengan video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.